Halo, selamat pagi anak-anakku semuanya. Kita berjumpa kembali dalam sesi kali ini, dalam pertemuan kali ini. Tapi sebelumnya mari kita awali dengan pengajian umat. Om Swastiastu. Semoga anak-anakku sekalian di mana berada hadir dalam pembelajaran kali ini. Anak-anakku sekalian, kita awali pembelajaran hari ini. Mohon doa kehadapan Ide Sang Yang Widiwasa. Semoga kita selalu diberikan kesehatan dengan berdoa. Marilah dengan doa secara bersama-sama. Om Narayana, Om Saraswati Jaya. Ya Tuhan, Narayana, ya Tuhan, Saraswati, semoga hamba berhasil. Anak-anakku, kita wajib selalu bersyukur pada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat anugerah beliau kita berikan karunia yang begitu luar biasa. Anak-anakku, semangat ya. Jiwa religius, nasionalisme, mandiri, gotong royong, integritas. Nah, anak-anakku, mari kita simak apa sih tujuan pembelajaran hari ini. Yuk. Nah, anak-anakku sekalian, tujuan pembelajaran kita hari ini melalui pembelajaran Discovery Learning, peserta didik mampu memahami hakikat dan nilai-nilainya yang terkandung dalam kitab Ramayana, serta menyajikan pelaksanaan niatnya menurut kitab Ramayana dalam kehidupan. Dengan menunjukkan perilaku jujur, peduli dalam kehidupan, dan mengamalkan nilai-nilainya pada kitab Ramayana. Anak-anak sekalian, epos Ramayana, merupakan suatu pendidikan rohani yang mengandung hakikat nilai-nilainya yang memiliki arti mendalam. Cerita Ramayana sesuai dengan cerita kehidupan manusia dalam mencari kebenaran dan hidup sempurna. Keagungan ceritanya banyak memberikan nilai-nilai falsafah kehidupan bagi manusia dari zaman ke zaman, termasuk pula bagi kehidupan keagamaan umat Hindu yang ada di Indonesia, termasuk kita di Bali. Anak-anakku sekalian, maka apa sih yang kita pelajari dalam niatnya dalam Ramayana? Kita petakan seperti ini. Yang pertama anak sekalian yaitu pengertian daripada yadnya. Yang kedua, pembagian daripada yadnya. Yang ketiga, bentuk-bentuk yadnya. Yang keempat, nilai yadnya dalam Ramayana. Nah, untuk hari ini apa saja kita pelajari
Yuk, kita simak bersama-sama. Pada pertemuan pertama, kita akan mempelajari yaitu tentang pengertian yadnya. Anak-anakku sekalian, amati gambar di samping. Ceritakan ya, apa sih maksud gambar tersebut? Wah, ternyata itu adalah seorang remaja putri, ya, seorang remaja putri sedang mengaturkan segera. Nah, termasuk melaksanakan yadnya. Nah, kalau seperti itu, apa sih pengertian yadnya? Ayo, kita simak ya. Baik, anak-anakku sekalian, ternyata yadnya itu secara etimologi kata berasal dari kata yad, yang artinya apa anak sekalian? Memuja. Ya, yang artinya memuja. Memberikan pengorbanan. Yadnya dalam agama Hindu adalah aspek keimanan. Dan upacara dalam ajaran Hindu merupakan bagian daripada yadnya. Bukan sebaliknya, yadnya itu bagian dari upacara. Anak-anakku sekalian, ya, di dalam Rigveda Mandala 8 mantra ke-40 sukta keempat di yadnya diartikan pengorbanan atau persembahan. Yadnya merupakan suatu kegiatan, ya, yang dilakukan dengan penuh keikhlasan, melakukan persembahan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pada pelaksananya di dalamnya mengandung sebuah unsur. Yang pertama ada unsur karya atau perbuatan. Kedua ada unsur sriya, ketulus ikhlasan. Yang ketiga ada unsur budi atau kesadaran. Yang keempat ada unsur bhakti atau persembahan. Selama ini yadnya dipahami hanyalah sebatas yodalan ataukah hanya mengaturkan persembahan berupa pakan. Pertanyaan yang muncul anak-anakku sekalian, mohon dicermati secara bersama-sama, mengapa umat Hindu beryadnya? Mengapa? Manusia beryadnya karena mempunyai hutang dalam bentuk rene, yaitu trirena. Trirena itu merupakan 3 hutang yang wajib dibayar oleh setiap umat manusia yang beragama Hindu. Yakini diri kita dan sekalian, kita sebagai orang yang beragama Hindu, yaitu memiliki hutang, dan hutang tersebut wajib kita bayar. Pertama, pada Dewa Rena. Yang kedua, pada Resi Rena. Yang ketiga, kembali anak-anak sekalian, saya tegaskan bagaimana
cara membayar hutang atau renung kita selaku sebagai umat Hindu. Yaitu dengan cara melaksanakan panchayatnya. Panchayatnya itu adalah terdiri dari yang pertama Diwayatnya, yang kedua Budayatnya, yang ketiga Resiyatnya, yang keempat Fitrayatnya, dan yang kelima Manusiatnya. Panchayatnya ini merupakan 5 korban suci itu yang dilakukan oleh umat Hindu, dipersembahkan pada Sang Hyang Widi-Wasi. Kitab suci apa yang menguraikan tentang yatnya? Nih, mari kita cermati secara bersama-sama sekalian. Kita sebagai agama Hindu bukan tanpa sastra. Ya, ingat apapun yang kita laksanakan selaku umat Hindu itu sudah ada hukum yang mengatur. Salah satunya kita sudah pahami bersama, sekalian kitab suci agama Hindu adalah Weda. Weda merupakan pengetahuan suci yang merupakan wahyu daripada Tuhan Yang Maha Esa. Kitab suci apa saja menguraikan tentang yatnya? Yuk kita simak, ya, anak-anakku sekalian, di mana, ya? Nah, di dalam kitab suci Bhagavad Gita, ya, perhatikan Bhagavad Gita bab 10, bab 3, ayat 10 disebutkan sahayatnya Praja Tristua, Purwasa Prajapate, Anena Prasa Wisyadiwam Esa wa Siswa Ista Kamado. Ya. Terjemahannya, anak sekalian, pada zaman dahulu kala Prajapati menciptakan manusia dengan yadnya dan bersabda, dengan engkau akan mengemban dan akan menjadi kamado dari keinginan. Jelas anak sekalian, memperhatikan isi daripada kitab suci Bhagavad Gita 3 sloka 10, ya, bab 3 sloka 10, jelas sekali bahwa pada zaman dahulu Prajapati menciptakan manusia dengan yadnya. Ya, baik. Nah, sekalian perhatikan kembali di dalam Atharva Veda. Ya, Atharva Veda 12 1 dijelaskan Satyam Brata Mugra Diksatapu Brahma Yajna Pratiwi Darayanti Sano Botasya Bawi Asia Patru Rum Lokam Pertiwi Na Krotu. Apa sih terjemahan sekalian? Sesungguhnya kebenaran atau satya, hukum yang agung, yang begitu kokoh dan suci terletak, ya, diksa, tapa, brata, brahma, dan juga yadnya yang menegakkan dunia. Semoga dunia ini ibu sepanjang masa memberikan tempat yang lega bagi kami. Jelas sekarang ya anak sekalian ya, luar biasa sekali kita bisa beryadnya, kita bisa melaksanakan yadnya dengan rasa yang tulus ikhlas, sehingga kita bisa menjaga pertiwi kita, alam semesta ini dengan baik. Itulah kewajiban yang kita lakukan dalam kehidupan ini. Wah,
Ternyata belajar agama kita sangat mengasihkan. Nah, untuk itu, mari kita simpulkan pelajaran tadi ya. Ayo kita simpulkan anak-anak sekalian. Nah, ayo. Nah, inilah kesimpulannya. Apa anak sekalian? Ya, jelas sekali anak sekalian. Yadnya berasal dari kata yad yang artinya memuja atau memberi pengorbanan. Umat Hindu melaksanakan yadnya karena memiliki hutang yang disebut dengan trirena. Trirena adalah 3 hutang yang harus dibayar, terdiri dari Dewa Rena, Resi Rena, dan Pitrarena. Cara membayar hutang tersebut melalui panca yadnya. Terdiri dari Dewa yadnya, ya, Resi yadnya, ya, Buddha yadnya, lagi apa? Manusia yadnya, ya, dan terakhir Pitra yadnya. Luar biasa. Terus, dalam apa menyebutkan tentang yadnya? Ya? Oh, iya benar. Dalam kitab Pegawan kita bab 3 sloka 10. Disebutkan pada zaman dahulu kala Prajapati menciptakan manusia dengan yadnya dan bersabda, dengan ini engkau akan mengembang dan akan menjadi kamaduk dari keinginanmu. Maka sudah jelas kan? Nah, untuk itu mari kita refleksi apa yang kita bisa peroleh. Ya. Anak-anak sekalian, ketika renungkan kembali, belajar tentang yadnya merupakan suatu cara mengungkapkan ajaran Weda. Oleh karena itu, yadnya merupakan simbol, ya, bukan sebuah simbol pengejawantahan ajaran Weda yang dilukiskan dengan simbol-simbol atau niasa. Melalui niasa dalam ajaran yadnya, realisasi ajaran agama Hindu diwujudkan untuk lebih mudah dapat dihayati, dilaksanakan, dan meningkatkan kemantapan dalam pelaksanaan kegiatan keagamaan itu sendiri. Kebesaran dan keagungan Tuhan yang dipuja, perasaan hati pemujanya, maupun wujud persembahan semuanya. Maka melalui lukisan, niasa dalam upakara, umat Hindu ingin menghadirkan Tuhan, ingin menghadirkan beliau Tuhan yang akan disembah serta mempersembahkan isi dunia yang terbaik. Ya. Anak-anakku sekalian, ingat, tiba saatnya kalian untuk berkreativitas. Maka dengan itu, anak sekalian, carilah isu hangat tentang pelaksanaan yadnya di masyarakat. Boleh bersumber dari koran, majalah, tabloid, dan internet. Kemudian analisis secara ilmiah dan kirim tugasnya ke Google Classroom paling lambat minggu depannya. Ya, ingat tugas kalian ya. Ingat apa? Isu hangat dan pelaksanaan yadnya. Wah, ya, ternyata belajar agama Hindu sangat mengasihkan.
Kalau begitu, minggu depan belajar tentang apa ya? Yo, nah ternyata minggu depan kita akan lanjutkan pada pertemuan kedua, yaitu tentang pembagian iatnya. Anak-anakku sekalian, pembelajaran hari ini cukup sampai di sini dulu ya. Kita berjumpa minggu depan. Anak-anak, tetap semangat ya. Ingat, jaga kesehatan ya. Pupuk rasa tanggung jawab. Untuk itu, hari ini Bapak akhiri pertemuan dengan mengaturkan para mesanti. Om Santi, Santi, Santi. Om. Matur semua, sampai berjumpa pada minggu depan. Semangat belajar, belajar pendidikan agama Hindu, mengasihkan dan luar biasa untuk kita pedomani dalam kehidupan ini.